Baiklah sobat-sobatnya, setelah nanti kita dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan Pascasangga P3K Guru tahun 2022-2023, yang mana nanti akan dijadwalkan yaitu tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 April ya. Maka di sini nanti kita harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan pemberkasan yang dimulai dari pengisian DRH. Dan pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru bagi teman-teman yang nantinya akan lulus di Pascasangga ya, yaitu 20 berkas yang perlu kita persiapkan untuk melakukan pengisian DRH P3K. Tentunya setelah kita dinyatakan lulus Pascasangga ya. Dimana nanti untuk 10 berkas itu nanti yang akan diupload, kemudian untuk yang 10 berkas ini sebagai dasar untuk pengisian DRH. Nah, pada pemberkasan paperless P3K tahun 2022-2023. Kira-kira apa saja berkasnya dan tutorial lengkapnya itu seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, tentunya di sini pada pengumuman kelulusan Pascasangga yang nantinya akan diumumkan ya, yaitu dengan jadwal yang terbaru. Ini adalah nanti tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 April tahun 2023. Meskipun di sini nanti masih di bulan depan ya. Tentunya sampai saat ini teman-teman yang sudah dinyatakan lulus baik itu P1 sampai dengan P4 sudah membentuk forum ya, atau mungkin juga membentuk semacam grup atau perkumpulan untuk mempersiapkan ini kedepannya supaya ketika pemberkasan teman-teman nanti tidak mengalami kendala. Tentunya teman-teman silahkan berkoordinasi ya dengan sesama teman yang lulus. Ini kalau misalkan daerah kami itulah dalam satu kecamatan, teman-teman yang lulus sudah membuat grup dan mereka membuat semacam pengurus, sehingga nanti jika ada kesulitan maka nanti akan bisa perwakilan untuk menanyakan ya ke PKP SDM masing-masing. Nah selanjutnya nanti berikutnya kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini setelah kita dinyatakan untuk lulus di Pascasangga. Nanti akan ada link untuk kita mengisi DRH dan juga upload pemberkasan ya. Baiklah sobat-sobatnya, berikut ini kita daftar ya, yaitu kita list untuk berkas-berkas yang perlu teman-teman persiapkan untuk nantinya melakukan pengisian DRH, dan juga untuk nanti berkas-berkas yang diupload terkait tentang tutorial lengkap bagaimana cara mengisi DRH mulai dari awal sampai dengan akhir. Ini sebagai gambaran untuk di tahun ini, meskipun ini kita tutorialnya itu dari contoh pengisian DRH lengkap di tahun 2021 kemarin ya, namun sepertinya tidak akan mengalami perbedaan dikarenakan untuk buku panduannya setelah saya pelajari itu antara buku panduan yang tahun sekarang dengan tahun sebelumnya itu sama teman-teman. Nah berikutnya untuk tutorialnya silahkan kalian cek di deskripsi ya, atau di kartu video ini. Nah inilah untuk berkas-berkas yang dipersiapkan diantaranya, dan nanti kita peruntukannya itu untuk apa saja. Oke sobat-sobatnya, di sini untuk nama berkas atau nama dokumen yang perlu nantinya kita siapkan ya untuk melakukan pengisian DRH itu adalah diantaranya yang pertama yaitu kartu tanda penduduk atau KTP teman-teman. Jadi kita persiapkan KTP, ini adalah untuk dasar nanti pengisian DRH. Nah di sini untuk DRH itu apa sih? DRH itulah daftar riwayat hidup. DRH itu daftar riwayat hidup yang nantinya ini nanti akan kita unduh ya setelah kita mengisi DRH seluruhnya, baik itu DRH perorangan maupun juga DRH riwayat. Itu nanti kita unduh dari 2 file. Kemudian DRH yang sudah kita unduh itu nanti kita akan scan ya, setelah diisi di scan kemudian diupload di bagian DRH ini ya. Nah ini di bagian nanti kita di nomor yang ke-18 dan juga nomor ke-19 ya, nanti kita isi online. Nah ini adalah keperluannya untuk KTP, nanti digunakan untuk kita ketika mengisi secara online ini teman-teman. Nah kita isikan di sini ya. Setelah kita isi semuanya, baik itu DRH perorangan maupun juga riwayat, kemudian nanti kita unduh, kemudian kita tanda tangani, kemudian kita scan, kemudian kita upload pada kolom pengisian DRH. Nah pada kolom yaitu upload pemberkasan ya. Jadi di sini yang pertama ini adalah kita persiapkan kartu tanda penduduk atau KTP asli. Ini adalah nanti kita persiapkan ya untuk sebagai dasar penentuan data untuk pengisian DRH. Kemudian yang kedua ini adalah kartu keluarga ya teman. Nah ini kartu keluarga, kita persiapkan kartu keluarga. Ini adalah pribadi bagi yang sudah menikah ya. Ini nanti kita persiapkan KTP pribadi kita untuk mengisikan
data-data di bagian riwayat untuk keluarga yang berisikan suami atau istri, kemudian diri kita sendiri, kemudian anak-anak gitu kan. Kemudian disinilah nanti untuk kita gunakan pada proses pengisian DRH. Kemudian yang ketiga ini adalah kartu keluarga ya. Nah ini kita persiapkan kartu keluarga, yaitu orang tua kandung kita. Dikarenakan apa? Dikarenakan nanti kita juga akan mengisikan di bagian DRH riwayat, itulah di bagian riwayat keluarga ya tentunya. Ini kita mengisikan yaitu data-data orang tua kita, baik itu ayah kita, ibu kita, kemudian juga saudara kandung kita gitu kan. Nah kemudian juga di sini kita siapkan yaitu kartu keluarga atau kakak, yaitu mertua kita ya. Bagi teman-teman yang sudah menikah tentunya juga dipersiapkan untuk kartu keluarga dari mertua. Ini adalah untuk pengisian DRH. Kemudian berikutnya kartu keluarga saudara kandung, ini juga diperlukan karena nanti untuk menginput data saudara kandung itu memerlukan yang namanya yaitu data-datanya, mulai dari nik, kemudian pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya gitu kan. Nah kemudian juga teman-teman persiapkan surat nikah ya. Bagi teman-teman yang sudah menikah ini dipersiapkan surat nikah. Nah kalau misalkan di sini teman-teman belum menikah ini tidak perlu dipersiapkan kan. Nah surat nikah bagi yang sudah menikah inilah nanti juga untuk pengisian DRH secara online. Kemudian teman-teman di bagian riwayat pendidikan ini kalian persiapkan yaitu ijazah teman-teman. Ijazah yang disiapkan untuk mengisi datanya itu adalah ijazah mulai dari SD, SMP, SMA, S1, kemudian juga transkripnya ya. Nah di sini nanti akan ada yaitu penandatangan ijazah kita itu siapa gitu kan. Itu juga lengkap, ini sudah ada tutorialnya pada kartu video ini atau cek di deskripsi. Jadi kita persiapkan yang ketujuh adalah ijazah yaitu SD untuk pengisian DRH di bagian riwayat pendidikan. Kemudian ijazah SMP ini kita juga siapkan. Kemudian ijazah SMA ini juga kita siapkan. Nah untuk ijazah S1 ini biasanya nanti sudah ada ya, sudah ada template-nya. Tinggal kalau misalkan ingin membenahi nanti akan diberikan kesempatan. Kalau misalkan sudah ada ijazah S1 kan, nanti kita tinggal menambahkan ijazah SD sampai dengan ijazah SMA ini teman-teman. Nah kemudian berikutnya yang ke-11 adalah teman-teman kita persiapkan yaitu transkrip nilai ya. Nah untuk ijazah S1 dan juga transkrip nilai ini selain digunakan untuk pengisian DRH, ini juga nanti kita upload ya. Kita upload yaitu kita scan sesuai dengan ketentuan ukurannya sudah kita berikan pada video sebelumnya. Kemudian nanti diupload setelah di scan ya. Nah ini ketentuannya adalah ini yang asli ya. Jadi kita upload ijazah dan transkrip itu yang asli, kita scan kemudian nanti kita upload. Kemudian kita persiapkan yaitu SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian. Tentunya teman-teman nanti mencarinya kalau di daerah kami itu dulunya itu untuk pemberkasan ini adalah di Polres ya, tingkat kabupaten, kota atau kota madya. Nah ini SKCK ini adalah untuk pengisian DRH. Selain itu juga kita upload ya. Selain kita gunakan untuk pengisian DRH di bagian riwayat lainnya, ini kita scan juga di upload. Kemudian surat jihad jasmani dan rohani ini kita carinya itu adalah yaitu di rumah sakit umum daerah ya kalau kami ini setingkat kabupaten. Nah ini surat kesehatan jasmani rohani ini adalah untuk pengisian DRH dan juga untuk nanti kita upload berkas. Nah kemudian surat bebas nafsa ini adalah kita carinya bisa di BNN atau di RSUD ya. Teman-teman nanti akan mendapatkan pembekalan ya dari BKPSDM masing-masing tentunya. Namun di sini teman-teman perlu mengetahui sejak dini supaya nanti kalau misalkan masih ada kebingungan bisa ditanyakan ya. Nah untuk surat bebas nafsa ini adalah nanti kita lakukan untuk pengisian DRH dan juga kita upload berkasnya. Kemudian surat lamaran. Nah surat lamaran ini nanti kita untuk ketentuan apakah itu diketik ataukah nanti ditulis tangan, teman-teman nanti mengacu pada yaitu arahan dari BKPSDM masing-masing ya. Dikarenakan seperti tahun kemarin itu ada yang diminta ketik atau mungkin juga tulis tangan gitu ya, sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing kita ikuti. Kemudian setelah kita tulis dan atau ketik ini, kemudian nanti kita tempeli materai kan, kemudian di scan. Setelah itu nanti kita upload. Berikutnya surat pernyataan 5 poin. Ini adalah formatnya nanti akan ada ya, akan ada formatnya di akun kita masing-masing, kita bisa unduh atau nanti akan diberikan dari BKPSDM ya. Kalian bisa ketik atau tulis tangan sesuai dengan ketentuan, di scan, di upload. Kemudian surat pengalaman kerja. Nah surat pengalaman kerja nanti digunakan untuk mengisi DRH ya, tentunya di bagian riwayat pekerjaan. Ini untuk ketentuannya sudah saya berikan tutorial lengkapnya pada deskripsi atau di kartu video ini. Selain itu SK pengalaman kerja
ini nanti kita scan dan juga kita upload ya berkasnya. Nah, kalau misalkan di kami kemarin itu surat pengalaman kerja itu didapatkan dari Dinas Pendidikan ya, setelah teman-teman mengajukan dan juga dilampiri dari SK-SK yang didapatkan ketika mengajar per tahunnya itu. Kemudian selanjutnya setelah dari pengalaman kerja ini adalah teman-teman nanti akan mendapatkan link untuk mengunduh yaitu DRH perorangan dan DRH riwayat yang sudah diisikan berdasarkan dari data-data yang kita sudah siapkan pada berkas ini. Kemudian kita isi online sudah ya, kemudian kita unduh, kita tanda tangani, scan dan diupload berkas pada kolom yang nanti akan disediakan. Yang terakhir ini adalah pas foto. Kita persiapkan pas foto terbaru berbackground merah. Nah ini teman-teman, kemudian nanti kita gunakan untuk upload berkas. Dan tentunya nanti untuk di bagian menu upload berkas nanti adalah tampilannya akan seperti ini ya. Dan untuk tutorial lengkapnya silahkan teman-teman bisa cek di deskripsi atau di kartu video ini. Demikian, semoga bermanfaat dan nanti kita akan sambung pada video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.